Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Nah, di kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang pinjaman KUR Bank BRI tahun 2024. Nah, gimana kita cara melakukan penambahan fasilitas pinjaman KUR BRI tahun 2024? Simak terus paparan saya. Nah teman-teman, untuk teman-teman yang baru mau akan mengajukan pinjaman KUR Bank BRI tahun 2024 ini, sebaiknya teman-teman ayo segera untuk melakukan pengajuan pinjaman KUR Bank BRI tahun 2024. Nah untuk teman-teman yang mungkin sekarang ini belum pengajuan, baru akan mau mulai mencicipi KUR Bank BRI tahun 2024, sebaiknya teman-teman menyiapkan nih segala keperluan dan berkas yang teman-teman perlukan untuk teman-teman bisa mengajukan pinjaman KUR Bank BRI tahun 2024. Jadi biasanya teman-teman, untuk teman-teman bisa mengajukan pinjaman KUR BRI tahun 2024 itu syarat yang pertama dan paling utama adalah KTP teman-teman. Dan di KTP teman-teman itu kan ada berbagai macam data ya, seperti nomor KTP. Nah, untuk nomor KTP ini biasanya teman-teman nanti akan menjadi tahap dan kunci utama untuk teman-teman bisa mengajukan pinjaman KUR Bank BRI tahun 2024. Kenapa saya bilang demikian? Dikarenakan nomor KTP ini nanti akan dicek oleh perbankan untuk teman-teman bisa mengajukan dan ACC atau tidaknya pinjaman KUR Bank BRI tahun 2024 ya. Nah, untuk teman-teman sebaiknya berhati-hati terhadap berbagai macam fasilitas pinjaman yang mungkin ditawarkan di luar sana ya. Ya mungkin teman-teman butuh, oke, memang teman-teman butuh, tapi secara selektif untuk teman-teman bisa mengajukan pinjaman-pinjaman lunak tersebut. Kenapa saya bilang pinjaman lunak? Karena pinjaman itu biasanya tanpa jaminan, bunganya besar, lewat telepon dan KTP cukup, nanti langsung bisa dicair. Nah, berbicara masalah pinjaman tersebut, nanti nomor KTP teman-teman itu akan di tracking apakah teman-teman ini memiliki fasilitas pinjaman aktif atau tidak. Kalau teman-teman memiliki pinjaman aktif, maka teman-teman ini nanti akan disuruh melunasi kalau pinjaman itu bersifat konsumtif, seperti misalkan Shopee Pay Later, GoPay Later, kemudian pinjaman-pinjaman online dan pinjaman pay later yang lainnya ini nanti akan disuruh untuk melunasi teman-teman. Jadi berhati-hatilah untuk teman-teman yang akan mengajukan pinjaman KUR Bank BRI tahun 2024. Dirapikan dulu keuangannya agar teman-teman nanti pinjamannya dengan mudahnya bisa di ACC oleh pihak Bank BRI. Nah, nanti kalau sudah KTP, terus syarat yang berikutnya adalah usia. Jadi usia teman-teman ini minimal sudah berjalan 21 tahun atau sudah menikah. Nah, kalau teman-teman ini pasangannya mungkin di luar kota ya, nanti teman-teman harus menunggu pasangan teman-teman ini sampai datang ke rumah ya. Jangan sampai berbeda kota ataupun berbeda domisili, itu sangat susah untuk pinjaman Bank BRI teman-teman itu di ACC ya. Orang yang di dekat aja mungkin tidak di ACC karena satu dan lain hal, apalagi yang di luar kota ya. Jadi domisili dari pasangan itu harus, istilahnya harus satu jalur ya teman-teman ya, harus satu jalur sehingga nanti akan dengan mudah diverifikasi keabsahannya, karena nanti akan diteliti lagi buku nikahnya, ditanyakan kepada tetangga kanan kiri apakah benar itu pasangannya atau bukan, seperti teman-teman. Jadi alur dari pihak marketing Bank BRI ini tidak hanya cukup menerima berkas teman-teman lalu dicairkan, itu tidak. Jadi harus ada tahapan-tahapan teman-teman itu nanti bisa dicairkan pinjaman KUR Bank BRI tahun 2024. Nah, kemudian teman-teman, setelah itu nanti tadi sudah BI checking usia, buku nikah. Syarat yang selanjutnya adalah kartu keluarga. Nanti difotokopi ya untuk kartu keluarganya. Kemudian NPWP disyaratkan jika teman-teman ini mengambil pinjaman di atas 50 juta dan di Bank BRI cabang atau KCP tertentu. Karena di BRI unit itu biasanya hanya melayani pinjaman yang mikro atau di bawah 25 juta. Nah, berbicara dengan masalah pinjaman mikro dan retail, itu ujung-ujungnya teman-teman ya, untuk semua pinjaman KUR Bank BRI tahun 2024 ini berjaminan atau semuanya itu dijaminkan. Jadi minimal teman-teman itu memiliki
jaminan itu BPKB motor, BPKB mobil, sertifikatnya itu bisa sertifikat tanah, sertifikat rumah, tanah dan bangunan juga bisa, ataupun lahan kosong juga bisa. Jadi tidak bisa teman-teman itu untuk mengajukannya itu dalam tangan kosong ya. Tangan kosong itu nggak bisa banget teman-teman, yang bergandengan tangan, yang ada jaminannya pun tidak menutup kemungkinan untuk itu ditolak. Apalagi teman-teman yang mengajukan pinjaman KUR Bank BRI tahun 2024 ini tanpa jaminan, itu mungkin hal yang sangat mustahil untuk pengajuan KUR Bank BRI tahun 2024-nya bisa di-approve untuk pengajuannya. Nah, jika BI checking aman, syarat-syarat aman, jaminan ada, sebaiknya nanti teman-teman divalidasi dengan SKU. SKU itu adalah surat keterangan usaha yang diterbitkan oleh mungkin RT RW, kelurahan, atau balai desa setempat. Nanti teman-teman bisa meminta kepada RT RW atau kelurahan setempat. Nah, kemudian teman-teman kalau misalnya teman-teman mager nih, nggak pengen diketahui buat SKU buat apa, biasanya kayak gitu, nanti teman-teman bisa membuat SKU ini dalam bentuk online, dalam bentuk OSS. Nanti saya akan memberikan tutorial kepada teman-teman bagaimana cara membuat SKU atau OSS ini secara online. Nanti akan saya berikan tutorial di kesempatan saya setelah ini ya. Ingat-ingat ya teman-teman, ya, simak terus video-video saya akan lengkapi semuanya. Nah, setelah semuanya lengkap dari teman-teman pengajuan, disetujui pinjamannya, berapa plafonnya disesuai dengan kemampuan bayar teman-teman. Kemudian nanti biasanya teman-teman itu akan disuruh untuk siap sedia di rumah untuk dilakukan survei. Jadi survei yang ke rumah itu dalam jangka waktu berapa? Biasanya survei yang ke rumah itu tidak bisa ditentukan untuk jangka waktunya ya. Dikarenakan jangka waktu untuk survei itu tergantung berkas antrian yang ada di dalam marketing Bank BRI ataupun kantor Bank BRI tersebut. Jadi misalkan nih teman-teman mengajukan dalam waktu 1 minggu, kok 2 minggu yang akan datang belum disurvei. Nah, sebaiknya nanti waktu teman-teman itu mengajukan pinjaman, itu teman-teman juga meminta kontak person, siapa petugas yang menerima dan yang akan memproses untuk pinjaman KUR Bank BRI teman-teman. Itu akan menjadi patokan ya. Setelah itu nanti akan disurvei. Proses yang selanjutnya jika di ACC akan dihubungin Bank BRI untuk pencairan. Nah, sebelum pencairan nanti teman-teman disuruh menyiapkan materai biasanya. Nanti pencairan dipotong biaya apa saja untuk pencairan KUR Bank BRI tahun 2024. Jadi pencairan dan KUR Bank BRI 2024 ini ada asuransi, itu nanti dikasih pilihan. Kemudian nanti ada tabungan diblokir dan pencairannya itu akan bertahap. Jadi tidak langsung misalkan 25 juta dicairkan semuanya, itu tidak, biasanya bertahap dari 1 sampai 2 termin. Misalkan 25 juta, nanti ada termin pertama 10, termin kedua misalnya 15 juta seperti itu. Jadi nggak langsung semuanya langsung dimasukkan ke rekening teman-teman, itu tidak, karena nanti harus ada tahapan-tahapan tertentu untuk menjaga kualitas kredit teman-teman kan. Biasanya itu untuk pengajuan kredit pertama KUR Bank BRI itu tidak bisa diketahui track record apakah dia itu nanti lancar atau tidak ya, karena itu nanti bank itu akan berhati-hati. Makanya ada mantri atau Bank BRI tertentu yang pencairan KUR-nya itu bertermin seperti itu, tidak langsung ya teman-teman ya. Kemudian informasi yang akan saya sampaikan adalah top up KUR Bank BRI. Nah, jadi teman-teman itu bisa nggak sih menambah fasilitas pinjaman top up KUR Bank BRI? Jawabannya bisa banget. Jadi minimal sudah berjalan 6 bulan biasanya, atau 1 tahun, ada juga yang seperti itu. Nanti teman-teman bisa menambah, tapi dengan syarat dan jalan adalah teman-teman melunasi pinjaman KUR Bank BRI yang sebelumnya, kemudian ditambah atau di top up dengan fasilitas yang baru. Misalkan KUR yang pertama 10 juta, teman-teman pengen nambah modal usaha menjadi 25 juta ya. 10 juta sudah berjalan, sisa kurang lebih mungkin bagi debitnya atau sisa pinjaman 8 juta. Jadi 8 juta teman-teman tutup dulu, baru nanti bisa mengajukan pinjaman yang 25 juta. Jadi tidak serta-merta dipotong langsung pencairan, itu tidak bisa. Kalau KUR, kalau selain program KUR bisa teman-teman untuk dicairkan
sebagian untuk melunasi itu bisa. Nah, mungkin itu saja teman-teman informasi dari saya tentang bagaimana cara top up pinjaman KUR Bank BRI dan bagaimana syarat dan ketentuan untuk teman-teman bisa mengajukan kredit KUR Bank BRI tahun 2024. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya Hri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat.